bagaimana kita mampu untuk mencetak generasi yang ada di hadapan kita ini menjadi generasi Rabbani, calon ahli surga. Jadi tidak ada masalah, biar dengan kita sedikit agak agresif, mungkin agak garang, agak tegas, tapi pada masa yang sama kita akan sama-sama senyum nanti bersama mereka di dalam surga Jalla Jalaluhu, di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamul anbiya wa habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana a'tina wa bayyinna bil haqqi wa anta khairul hadiin. Guru yang dihidupkan surga. Tentu target dan matlamat bukan hanya kepada guru, tapi juga pada masa yang sama pelajar atau dengan santri yang dirindukan oleh baginda sebelum kita dirindukan oleh surga. Untuk santri terlebih dahulu dan juga kepada kita pengelola, kita mempunyai satu amanah, dan tadi telah dipaparkan kepada kita secara ringkas tentang target dan juga matlamat untuk ke depan pengembangan tentang Islamic Center yang dibangun sejak pada beberapa waktu yang lalu. Jadi mungkin kalau untuk sarana, asalkan dengan anggarannya, polusnya ada dan memadai, kita mau bikin seperti apapun insya Allah tidak problem. Tapi yang penting daripada sarana, bagaimana kita mampu untuk mencetak generasi yang ada di hadapan kita ini menjadi generasi Rabbani, calon ahli surga. Terapkan, berikan panduan dan bimbingan kepada mereka terlebih dahulu bagaimana seketika pertemuan yang disaksikan oleh sejumlah sekian ramai daripada sahabat. Seorang laki-laki berpakaian serba putih dengan rambut yang kemas dan rapi, dan juga dengan penampilan yang ideal. La ya'rifuhu minna ahadun, tidak ada seorang pun yang mengenal di kalangan kami. Apa yang disebutkan setelah cerita tadi itu, seorang laki-laki yang berpakaian serba putih, berambut hitam, pakaian dengan penampilan yang kemas dan rapi. La ya'rifuhu minna ahadun, tidak ada seorang pun di kalangan kami yang mengetahuinya. Hatta jalasa baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan tetamu tadi itu duduk di hadapan baginda Nabi, kemas rapi, cantik, indah, bagus, pakaian serba putih, rambut juga terurus dengan rapi. Asnada rukbatahi ila rukbatahi, dengan tetamu yang datang tadi itu duduk melutut dan meletakkan kedua belah tangannya ala warikaihi, ada yang mengatakan ala warikai ala bakhidahi, ke atas paha baginda Nabi, ada yang mengatakan duduk dengan melutut dan meletakkan kedua belah tangannya atas paha beliau sendiri. Setelah itu baru bertanya pertanyaan pertama tentang imaniyat, pertanyaan yang kedua tentang Islamiyat, pertanyaan ketiga tentang suluk dan ihsan, pertanyaan yang keempat kalau matasah, kapan akan terjadinya hari kiamat. Maka terlebih dahulu yang pertama dan yang terpenting daripada segala-galanya, supaya mereka ini akan jadi aset kita untuk jadi ahli surga, ajarkan mereka duduk yang betul. Jangan diajarkan duduk gaya ahli neraka. Mereka duduk begini, pengunjung daripada pertanyaan hal. Jadi kita tanya, coba cari laki-laki tadi itu. Laki-laki tadi itu setelah dicari, punya cari, ternyata tidak ada yang kedua, mau menghilang begitu saja. Kalian tahu nggak siapa yang datang tadi itu? Innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Yang datang barusan tadi itulah Jibril
untuk mengajarkan cara tata kalian belajar ilmu agama, juga ilmu menuju Allah Jalla Jalaluhu. Anak-anak duduk depan orang tua nanti terbiasa. Ini biasanya orang yang sombong. Sombong sifat ahli neraka, bukan sifat orang yang dihidupkan oleh surga. Belajar duduk depan kiai, depan guru, depan orang tua, depan sama saja. Kalau saya tidak bisa duduk ikhtiras seperti ini namanya duduk ikhtiras. Lebih sempurna lagi duduk dan bersembahyang, bisa duduk bersila. Namanya bersila, nggak usah dikuatkan. Nanti saya angkat suara saya. Ini ya. Pesawatku tidak langsung stabil hanya sampai baru dibuka, kita pelan-pelan. Jangan khawatir, nanti akan kedengaran sampai ke belakang. Suruh duduk, sabar. Duduk bersila. Yang kedua, duduk MA. Yang ketiga, duduk F5. Yang keempat, duduk ikhtiras. Kaki kanan kita dirikan. Yang keempat, duduk tamaruk. Dari sejumlah sekian cara duduk begini, menyenggak ujung kaki, ternyata dari sekian banyak macam cara duduk hanya dua saja yang terpilih. Pada saat kita melaksanakan yang teristimewa daripada amal ibadah kita laksanakan, ibadah sholat yang diterima pada kisah-kisah ibadah. Satu, duduk dengan tawarruk, dan juga duduk dengan ikhtiras. Jadi mungkin terlebih dahulu supaya nanti dengan mereka ini belum jadi apa-apanya lagi, udah goyang kaki dari para orang tua. Syukur gak dikasihkan kursi yang bergoyang, belum jadi apa-apanya. Kalau sudah jadi menteri, jadi sombong nantinya. Didik daripada sekarang. Itu ciri-ciri keras ahli surga, insan-insan dunia sehat yang dicintai dan juga dimiliki oleh surga. Itu adalah sifat al-inkisan, sifat tadallul, sifat tawadhu, rendah diri. Orang yang tawadhu seperti ini, rafa'ahullahu hakadha, akan diangkat tinggi mata dari sisi Allah. Memang mungkin dengan kita karena kita punya uang, mungkin barangkali dengan kita karena kita punya jabatan, mungkin dengan kita karena kita punya kekayaan, sehingga dengan kita semua hormat dengan kita. Tapi kira-kira penghormatan dan penghargaan daripada orang banyak tadi itu, apakah juga kita seperti itu di mata para malaikat? Apakah kira-kira juga dengan kita mulia di sisi Allah Jalla Jalaluhu? Tidak tahu, tidak ada yang dapat memastikan. Jadi dengan susahnya mendeteksi kita duduk seperti ini, duduk seperti apa, kita katakan tidak usah. Yang sangat pasti tidak ada seorang pun yang tahu tentang keadaannya. Tidak mutlak orang yang duduknya santun itu daripada di surga, dan juga tidak mesti orang yang duduknya sombong itu adalah daripada ahli neraka. Itu memang betul, tapi pada masa sama tetap saja nanti kita katakan daya turun jannata makana kita tibikal habatin di kibrin, tidak akan masuk surga seseorang yang terdapat sebegini atom daripada sifat angkuh, daripada sifat sombong. Sombong itu apa saja, tapi kita bersabda batrul haqqi wa ghamdun nas, menolak kebenaran, kemudian juga memandang hina, sinis kepada orang lain. Memang kita katakan dia tidak memandang hina, tapi gaya tidak sopan seperti itu sudah memandang rendah kepada orang tua, kepada orang lain, kepada sesiapa saja. Kenapa saya harus duduk begini? Ini bukannya untuk santri. Kenapa saya duduk ikhtiras di masjid dan tidak menjaga senang? Apa masalahnya? Apa problemnya? Dengan kita kalau kita menjaga enak duduk begini, santai saja. Supaya nanti di kita di masjid-masjid Dr. Hendri, Profesor Hendri, Kiai Hendri, Maulana Hendri, Maulana Nawawi, Maulana Sugiyadi, semuanya jamaah goyang kaki masuk berdoa. Kita tidak bisa seperti itu, bukan nggak bisa. Tapi kok kenapa dengan kita duduk secara sopan di halayak orang banyak, di depan orang banyak? Sebab yang pertama, duduk seperti itu, duduk yang sepatutnya dengan kita, atau duduk yang sewajarnya dengan kita,
Di depan yang kita tidak tahu, jangan-jangan ini orang tua yang keriput, jangan-jangan ini dengan orang miskin bawahan kita, jangan-jangan dengan dia orang yang tidak punya jabatan, tidak punya apa-apa, itu akan menonton kita masuk nanti ke dalam surga. Bisa kita pastikan, kita tidak bisa memprediksi ini surgawi, ini masuk ahli surga Firdaus, ini Jannatin Na'im, ini Al-Ma'wa, itu kita tidak tahu. Siapa di kalangan kita yang bakalan akan mengucap La ilaha illallah pada waktu kita meninggal nanti, tidak ada yang tahu. Siapa di antara daripada kita sudah mempunyai tempat di dalam surga, siapa di antara daripada kita sudah mendapatkan kebebasan daripada neraka, tidak tahu. Jadi karena itu kita tidak mau di depan orang yang dekat di sisi Allah, di depan urusan yang sudah mendapatkan jaminan surga, mungkin jaminan surga dengan ayat kursinya, jaminan surga dengan doa setelah dia mengambil air wudu, jaminan surga dengan menghafal 99 nama Allah Jalla Jalaluhu, terbebas dirinya daripada api neraka, sudah biasa selalu melaksanakan 4 rakaatin 4 rakaat sunnah sebelum salat fardu asar, atau juga dapat jaminan surga bunyalahu baitun bil jannah, dia sudah punya apartemen. Mungkin kalau kami lihat, karena kita berputar di seputar kota, kawasan kota, rumah gede-gede, pusat-pusat, Masya Allah, tabarakallah. Kan nikmat kalau pada waktu kita sudah punya rumah mewah, bagus, besar. Tapi siapa antara daripada kita sudah punya bunyalahu baitul bil jannah, yang sudah ada istana indah tempat di dalam surga. Kalau seandainya dengan kita nggak punya rumah di dunia, kita masih bisa numpang di rumah teman, kita masih bisa minjam, kita masih bisa sewa. Gak bisa kita tinggal di hotel, ada homestay, ada hotel, ada apartemen, ada resort, ada villa, dan juga ada banglo. Silakan. Di dalam surga nggak ada yang namanya rumah sewaan. Kita harus punya rumah pribadi, punya rumah sendiri. Maka di dunia lah. Jadi jangan sampai dengan kita beranggapan yang penting hati. Memang betul hati daripada masyarakat sama. Duduk di satu tempat yang tidak membuat orang lain tersinggung dan rasa dipandang sirik dan juga dihinakan. Itu duduknya malaikat Jibril. Malaikat Jibril alaihissalam. Oke anak-anak, malaikat Jibril alaihissalam dulu seperti apa? Bukan dulu seperti sampai tadi itu abang. Sini juga enggak, di depan siapapun, kalau depan teman pun jangan kaki begini. Di kaki kita ini jadi cermin. Enak gak sudah tengok kaki saya? Syukur-syukur kalau kaki saya ini mulus, bersih. Kalau kakinya kotor, pecah belah, segala macam. Ya Allah, kata Ustaz, tegama sungguh awak nih. Tegama tuh maksudnya tega banget sampai dengan kakinya dihadapkan ke muka aku. Jangan-jangan dia dihadapkan kaki kita ke muka dia tadi itu, ternyata dia sudah ada nama, sudah ada istana, sudah ada jaminan surga daripada Allah Jalla Jalaluhu. Maka supaya jangan sampai dengan kita bahasa bilang ini degil, bahasa manusia itu degil, jangan seperti itu. Dia bukan bahasa manusia punya. Degil tuh. Nah, jadi jangan degil bahwa kalau kita punya bahasa bukan, tapi kita bahasa manusia. Nah, jadi jangan degil kita hadapan orang-orang yang mempunyai otoriti, yang mempunyai wewenang, yang mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bahasanya seperti apa? Bagaimana dengan aku sopan santun di depan seseorang yang sudah mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah, dan juga bagaimana aku bisa sopan santun di depan seseorang yang mungkin akan memberikan syafaat dan pertolongan kepada aku nanti pada hari kiamat. Kemarin kita baca hadis di dalam Al-Arba'in, surga dengan mata berdebat. Jadi kata surga biyat apa wal masakin. Kenapa yang jadi penghuni surga itu di kalangan orang-orang yang lemah dan miskin? Allah berfirman, jika atau bini pada kamu rahmat dan kasih sayangku, tapi dengan neraka dengan sombongnya mengatakan biar jabbarun kalau itu kakak birun. Biar maksudnya yang jadi penghuni aku di kalangan orang-orang angkuh dan sombong, yang diktator, yang samsing, yang degil, yang zalim. Jadi kita tidak mau mendekati sifat-sifat ahli neraka. Waliyadzubillah. Apakah kira-kira dengan kedegilannya? Apakah kira-kira dengan kesamsingannya? Apakah kira-kira dengan kesombongannya? Kita ingin waladina idza
sifat musafat daripada ahli surga. Idza khatabahumul jahiluna qalu salama alladziina yamshuna 'alal ardi hauna. Bukan seperti pemain tinju, bukan seperti dengan pemain gulat. Kalau ngapain bicara begitu, jalan hauna dengan penuh hormat, dengan penuh hormat dan sopan. Dan kalau pada itu dicerca, dipanggil atau juga diolok sama orang-orang jahil, kalau salah, mereka tidak memberikan respon, juga tidak memberikan tanggapan negatif. Itu diantara daripada guru, bukan guru, santri, kiai, koprat, menteri, presiden, gubernur, bupati, dan juga dengan rakyat jelata yang akan dilindungi oleh surganya Allah Jalla Jalaluhu. Satu dengan sifat tawadhu dan dengan sifat rendah diri, yang kedua dengan sifat hormat menghormati, dan yang terpenting dengan tanggung jawab kita. Jadi para asatidz ini bakalan akan kita bina agar bagaimana kita ini menjadi asbab untuk membawa mereka masuk atau membawa mereka sampai pada pintu gerbang surganya Allah Jalla Jalaluhu. Jadi pada waktu Khalifah Umar bin Abdul Aziz ditungguin sama seorang perempuan tua, kata perempuan tua, sampai sekarang saya belum pernah mendapatkan bantuan daripada pemerintah. Sampai detik ini saya tidak pernah mendapatkan bantuan daripada Khalifah. Jadi kata Khalifah Umar, memangnya Haji, makci atau nenek tinggalnya di mana? Saya tinggalnya di, katakan saja atau tempat di sini. Tinggalnya saya tinggal di Riau, di Pekanbaru. Nah, itu dekat dengan Plaza Islamic Center, dekat dengan Islamic Center. Oh, minta maaf Ibu Haji, kami belum tahu lagi dengan alamatnya. Jadi bagaimana kami bisa mengirim bantuan daripada pemerintah, daripada khilafah kepada Ibu Haji yang dengan staf-staf saya, kabinet kami, kementerian kami atau departemen kami belum tahu di mana tempat Ibu Haji, di mana tempat nenek. Jadi kata nenek tadi itu, kalau sampai tidak tahu di mana tempat tinggalmu, kenapa sampai jadi khalifah? Itu tanggung jawab. Nangis Khalifah. Ini orang ternyata menuntutnya seperti itu. Kalau tidak tahu alamat tinggal saya sebagai rakyat untuk saya mendapatkan bantuan, tidak tahu nomor rekening saya, tidak tahu email saya, tidak tahu handphone saya, kenapa sampai jadi khalifah? Tanggung jawabnya berat, nangis. Sehingga sampai negosiasinya ditebus dengan uang tunai 25.000 emas, 25.000 dinar emas. Kalau kita kalikan uang Indonesia itu sudah hampir tidak berat daripada dalam 1.000 sama dengan 4 miliar. 4 miliar kali 25 sama kira-kira dalam 100 miliar rupiah Indonesia. Jadi Imam Khalifah Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz minta surat pernyataan bahwa perempuan itu tidak akan menuntut beliau nanti pada hari kiamat. Tolong dengan catatan itu nanti dimasukkan ke dalam kain kafanku pada hari kiamat, jika dengan dia tidak dapat menuntut aku pada hari pembalasan nanti. Khauf kalau dengan kita yakin, seyakin-yakinnya kita tidak ada jaminan surga, kita tidak ada jaminan keampunan, kita tidak ada jaminan rahmat, kita tidak ada jaminan nanti dengan husnul khatimah, maka elok bagus dengan kita semuanya tanpa ada pengecualian. Lebih-lebih pada itu kita dapat orang banyak senang kalau kita duduk angkat kaki. Memang itu biasanya bos-bos, orang-orang gede, orang-orang yang banyak duit, koprat-koprat, menteri-menteri, bapak presiden. Ini sekarang semuanya dipandang kecil, akhirnya kita duduk. Tolong sana coba tolong selesaikan tuh. Menunjuk begitu. Kita tak nak ada sifat ahli neraka dalam kehidupan kita. Kita ingin ada sifat ahli surga, mabuknya, tajallunya, ingkisahnya, menangisnya, hormat dan ta'zimnya, masya Allah tabarakallah. Dan kita bersabda rubba ash'asa akbar. Mungkin saja dengan insan yang berambut kusut, dengan anggota tubuh yang berdebu, dengan pakaian yang serba busuk, kalau dia bersumpah, kalau dia meminta secepat kilat, permintaannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalam berapa banyak cara kekasih Allah punya sifat seperti itu. Masya Allah tabarakallah. Jadi seorang ibu ini datang ke rumah Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Jadi tujuan datang ke rumah Khalifah kita berhenti pada jam 8 setelahnya, insya Allah 8, 20 menit lebih lambat. Minta maaf
Teman ke belakang ini. Sini supaya ke depan. Sini. Kita ngomong soal sana. Kita nggak tahu nanti bro yang bawa saya, no, saya ambil otoriti masuk surga di kayak desa. Ada kira-kira perasaan seperti itu dalam hati kita. Kalau itu ada, akan terjadi suasana bening, jadi tidak ada yang sehingga sampai membuat perasaan daripada suatu jadi tersinggung atau dia ditergugat karena dengan hormat dan takdim kita kepada orang lainnya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi tujuan datang ke tempat Khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak lebih daripada untuk minta bantuan. Tapi pada masa sampai ke rumah Khalifah Umar, di rumah Khalifah Umar bukan di situ kipas, di situ sound system atau dengan speakernya, di situ ada aircon atau juga ada AC, kemudian dengan lampu kristalnya. Rumah Khalifah Umar berantakan. Jadi dengan cerminnya pecah, dengan kursinya patah, dengan lemarinya tumbang. Jadi kata beliau, kata si perempuan tadi itu, sebenarnya saya datang ke rumah Khalifah justru pengen minta bantuan daripada pemerintah. Tapi tengok rumah sampean begini bentuknya, rumah pada berantakan. Jadi kira-kira aku minta apa dengan sampean atau dengan Khalifah? Tuh cermin pecah, kursi patah, lemarinya tumbang, rumahnya berantakan. Perempuan kalau pada dia ngomong gitu, nggak bakalan tinggal diam. Jadi kata Fatimah binti Abdul Malik, Muslimah, siapa Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang sepanjang malam tidur cuma begini, letakkan tangan di lutut, gak pernah tidur berbaring setelah jadi Khalifah. Nangis. Abang, suami tercinta abang nangis kenapa? Apakah kira-kira abang terlibat di dalam kasus pembunuhan? Itu dengan 6 yang terbunuh itu? Apa enggak ada lisan saja? Kesimpulan ada 10 Muhammad. Misal saja, apakah terlibat dengan kasus korupsi atau dengan kezaliman dan kediktatoran ketika dipaksa orang untuk melakukan sesuatu yang tidak menyelamatkan mereka. Jadi kalau seandainya seperti itu, saya bisa bantu, saya akan uruskan dengan keluarga yang terbunuh agar dengan mereka restu ridho dengan abang. Jadi kata Khalifah Umar, cukup Fatimah, kalau sampean mau tahu nangis sepanjang malam. Kalau ente mau tahu, nanti setelah saya beritahukan, jangan lagi buat pertanyaan seperti itu. Ini rakyatku yang begitu ramai, ini rakyatku yang begitu banyak, saya tidak tahu, saya tidak dapat memastikan apakah dengan mereka itu telah mendapatkan kebijakanku, keadilanku, apakah mereka telah merasakan yang pada pemerintahku ini mereka telah mendapatkan hak-haknya masing-masing atau seperti apa. Sejumlah bilangan mereka itu nanti akan minta pertanggungjawaban dengan aku pada hari kiamat. Fatimah, saya tidak tahu apakah nanti dengan penghujungku dengan kalimat la ilaha illallah, tolong salamah, tak nanti pada saat ketika kau kuburkan aku, kemudian kau rungkaikan tali ikatan kain kafanku, kau pastikan kemana arah mukaku di dalam kubur. Sebab aku kuburkan fulan daripada dinasti Bani Umayyah, ternyata kepala sudah terhadap ke belakang, terputar daripada arah kiblat. Jadi kalau seandainya kau tengok mukaku terputar ke arah belakang, maka kalian mohonkan keampunan, rahmat dan maghfirah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Tapi kalau seandainya kau lihat mukaku seperti hadap dada kita menghadap kemana, maka bergembiralah dan bersyukurlah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Itu dibongkar kain kafan. Pada masa di pembaringan beliau, saya perhatikan muka Khalifah Umar bin Abdul Aziz menghadap dengan dada ke arah kiblat. Ditemukan satu kertas putih. Kertas itu bukan daripada kertas duniawi. Tulisan itu bukan tulisan daripada komputer, bukan tulisan daripada manusia. Tulisannya yang ada dalam satu lembaran kertas putih tadi itu bara'atum minallah, kebebasan daripada api neraka, kebebasan daripada Allah daripada api neraka. Li Umar ibn Abdul Aziz, kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Oke, stempel dulu, duduk di sini.
Salat tabarakallah kita ada tanda tangani. Ini ada beberapa berkas mau diselesaikan. Ini urusan pertanian, oke, selesai, stempel. Ini adalah urusan untuk imigrasi yang sudah selesai. Ya, ini tentang sawit yang selesai. Ini adalah perizinan berkas daripada Islamic Center. Di sini selesai. Sudah stempel semuanya habis. Lilin dimatikan. Suasana jadi gelap. Orang tanya, kenapa mati? Kenapa lampu dimatikan? Kenapa lilin dipadamkan? Sebab lilin tadi itu punyanya pemerintah, itu punyanya kerajaan. Jadi saya pada tuh nangani berkas-berkas kerajaan, berkas-berkas rakyat, saya tangani. Tapi sekarang saya sudah tidak punya hak untuk menggunakan lilin yang punyanya pemerintah, yang punyanya kerajaan. Saya harus menggunakan lilin, lampu, pelita punya aku sendiri. Ada tak? Oh, masya Allah. Oke, silakan Bang Dayat ambil Rasulullah Muhammad. Oke, silakan Pak Haji ambil. Ini tetamu saya yang datang. Jadi orang jadi heran. Kita menamu ke tempat Bapak Presiden yang pergi ke dapur, bikinkan teh, kopi, minuman. Justru khalifah sendiri. Tetamu jadi nggak enak. Kok masa dengan kita dilayan sama Bapak Jokowi misalnya? Masa dengan kita dilayan langsung sama Bapak Presiden? Apa kata beliau? Sebelum saya ke dapur, saya Khalifah Omar. Setelah saya keluar pun juga tetap juga aku Khalifah Omar. Ini apa sih yang diajarkan? Ajarkan sifat tawadhu kepada kita. Apakah pada waktu kita kasihkan kopi kepada Bang Dayat, kepada Pak Roni, tadinya Syekh Muhammad Nuruddin, ternyata pas sidangkan minuman tadi itu nama saya sudah berubah jadi Din saja lagi. Syekhnya mana hilang? Kenapa? Karena layan orang banyak. Pada waktu melayan tetap kita khalifah, pada waktu kita dilayan pun juga tetap aku khalifah. Ini diantara daripada sifat tawadhu Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sifat berusaha yang betul-betul dirindukan oleh surga. Ternyata dengan ayat yang saya bacakan tadi di masjid, saya pikir tadi tema kita di masjid yang ini, tahunya di sini. Kawan-kawan juga pada bingung tadi itu. Tapi kita asal di masjid tentang surga kan tadi itu, sifat-sifat kriteria ahli surga. Jadi Abi secara pribadi berharap kepada semuanya agar bagaimana dengan kalian, dengan kami berusaha semampu kami untuk menghantar kalian ke depan pintu gerbang surga. Pada waktu kalian masuk ke dalam surga pun juga dengan kami pun juga terikut untuk masuk bersama mereka. Biar satu dan yang satu sama dengan 1000. Nabi kita bersabda, la sautu Talhata, suara Sayyidina Talha bin Ubaidillah itu lebih berkesan daripada 1000 orang prajurit. Satu saja. Biar satu, nggak usah sampai 1000, tapi quality. Tapi kalau pada saat ketika yang baru 16 orang ini duduknya, akhlaknya, perilakunya, penampilannya depan orang tua ternyata tidak menyenangkan dan juga tidak membanggakan kita. Bagaimana kalau sampai penuh sampai ke belakang, sudah tidak dapat kita kawal. Jadi tidak ada masalah. Biar dengan kita sedikit agak agresif, mungkin agak garang, agak tegas, tapi pada masa yang sama kita akan sama-sama senyum nanti bersama mereka di dalam surga Jalla Jalaluh, di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Tadi yang saya ceritakan itu adalah dengan Khalifah Umar pada tumbuhan orang ramai. Dengar nih, sini banyak sawit. Sawitnya lebih banyak daripada di Jambi katanya. Saya pikir yang paling banyak sawit itu di Malaysia. Kalau dibandingkan dengan sawit kita di Nusa, sawit di Nusa lebih banyak. Tapi kita di Nusa sawitnya banyak, tapi kita kurang maju. Malaysia cuma bergantung pada sawit dengan pelancongan dengan turis. Ternyata mereka bisa membangun luar biasa jalan tolnya luas, lebar, nyaman, mulus. Kita jalan tol yang masih bergelombang. Ya. Jadi kemarin pada waktu di Kalimantan, atau di mana kita? Pada waktu Kalimantan Tengah. Nih supir pelan kali, jadi kita pun Allah mau sampai jam berapa baru sampai, kita nanti ada program di sana. Kalau begini cara nyetirnya kapan sampainya? Akhirnya saya minta izin boleh tak kalau saya nyetir. Jadi saya ambil, jadi diprediksi kira-kira dalam berapa lama dan berapa lama lagi kita sampai. Jadi diperkirakan kira-kira dalam 1 jam lagi insya Allah kita sudah sampai ke Bontok, Kalimantan Tengah. Saya ambil dalam setengah jam saya sudah sampai di sini. Tapi kadang-kadang kita ada perasaan ada lupa.
yang saya nak kongsikan lagi, ingin saya kongsikan karena di sini banyak sawitnya, banyak kebunnya. Maka pada itu salah seorang terakhir nih, salah seorang daripada wali Allah yang bernama Mubarak. Mubarak ini Pak Roni tidak lebih daripada menjadi sebagai seorang penjaga kebun, dibayar dan diupah. Tapi masya Allah tabarakallah, jujurnya luar biasa. Tadi malam kami makan durian. Jadi dengan Bang Ustaz Nawawi, Ustaz Hanafi, cek mulu gimana nih? Enggak Pak, tawar Pak, kembalikan. Tawar Pak, kembalikan. Berkali-kali banyak beberapa biji durian yang sudah dibelah, ternyata dikembalikan. Karena memang sudah dijanji seperti itu sama mereka. Bukan itu yang saya maksudkan. Assalamualaikum, Mubarak. Nanti siang kita akan ada tetamu daripada Langkat, daripada Riau, daripada Kalimantan, daripada Bogor, dan juga daripada Sulawesi. Misal ada jemaah maskil, ada jemaah tabligh bakal akan menamu ke pondok kita. Tolong dipetikkan dan dipilihkan buah-buahan yang manis, apel yang manis atau dengan buah anggur yang manis. Siap. Kan begitu dengan bahasa kita, siap. Masya Allah tabarakallah. Makasih. Jazakumullah khairal jazak. Jadi pada saat ketika tetamu sudah datang, dipetikkan musangking, dipetikkan ayam king, dipetikkan di 24, dipetikkan di 12, dipetikkan durian kampung atau ikut nama-nama durian yang ada di sini. Begitu dikepak kata orang kalian antara kamu apa manusia, begitu dipegang semuanya tamat. Oke, tolong pilih yang manis-manis. Carikan rambutan yang namanya rambutan apalagi itu nama-nama rambutan. Garuda, terserah. Yang penting pilihkan yang manis-manisnya. Ternyata dirasain semuanya masam. Mubarak, kamu sudah berapa lama bekerja di kebun saya? Masa sampai sekarang kamu tidak tahu yang mana yang manis, yang mana yang tawar, yang mana yang masam? Minta maaf majikanku. Sejak saya bertugas saya tidak pernah merasakan buah-buahan yang berbuah atau yang ada di kebun sampean. Sejak dari Bandung. Kenapa? Sebab surga tidak izinkan saya untuk memakannya. Saya cuma izinkan untuk menawar. Ada kira-kira presiden itu belum tentu punya amanah seperti itu. Kalau semua presiden jangan bilang Jokowi. Nah, mesti presiden banyak presiden di dunia. Presiden Amerika, Rusia, Putin. Tuh dengan siapa namanya di Prancis tuh dulu dengan menjah veteran-veterannya, atau juga dengan presiden Israel ada semuanya. Jadi kan lalu kegendangan presiden saja belum tentu punya amanah seperti Mubarak. Akhirnya Mubarak diajak ngobrol. Mubarak, beberapa hari yang lalu ada seseorang yang melamar anak saya. Eloknya kira-kira bagaimana? Saya iyakan atau bagaimana atau saya tolak? Jadi kata beliau, majikanku, kalau orang-orang Yahudi sasaran utamanya duit, fulus. Kalau orang-orang Nasrani sasaran utamanya adalah tampan, cantik, bagus, itu insyaallah pilihan. Wa nabiyyu hadhil ummah, sementara dengan Nabi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi hadhil ummah, Nabi umat Nabi Muhammad, sasaran utamanya itu adalah agama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullah wa nasta'in wa na'udzubillahi min syururi anfusina sampai habis. Amma ba'du. Mukaddimah khutbah nikah. Aku kawinkan Mubarak dengan anak gadisku, lahir daripada benih yang mulia tadi itu, seorang anak laki-laki yang pertama yang diberi nama dengan Abdullah. Itulah dia dengan Al-Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala. Masya Allah tabarakallah. Katakan saja pun juga masalah betul nih, karena saya tidak tahu kawasan dia ini bagaimana. Jadi dengan seseorang pada tuh Imam Ibnu Mubarak, anak kepada Mubarak yang tadi itu, yang mendapatkan julukan sebagai ulama timur dan barat. Masya Allah tabarakallah,
bahwa salah satu daripada ahli surga perjuangannya dengan beliau, pengorbanannya dengan beliau, ibadahnya dengan beliau, puasanya dengan beliau, peperangannya dengan beliau, dan juga dengan sifat tawadhu'nya, rendah dirinya, intisarnya, tadarru'nya, menangis pun juga dengan beliau. Lengkap hampir tidak kurang jadi pada 36 macam kebaikan terkumpul dengan Imam Abdul Mubarak. Tuan Syekh, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kan Tuan Syekh mau pergi ke Lombok atau mau pergi ke Batam atau juga mau pergi ke Padang. Nah sekarang saya mau menitip selai surat. Bisa nggak surat itu dibawakan ke Padang? Jadi kata Imam Abdullah bin Mubarak, nanti saya minta izin dulu dengan yang punya kendaraan. Kira-kira satu helai surat beratnya dalam berapa tan? Dalam berapa kilo? Satu helai surat. Minta izin dulu umarnya sampai ke tahap itu. Jangan buang. Lepaskan. Anak kemakan terambil, bukan makan, terambil buah apel. Begitu mau disma, langsung saja batang itu ditarik daripada tangan anak-anak menangis. Dan juga dengan Fatimah pun juga pada saat itu sudah naik angin dan emosi. Papa, kesian anak, dia bisa diamankan. Lebih mendingan dia menangis di dunia daripada dia nanti menjerit di akhirat karena dia memakan kepunyaan orang. Ada tak pasangan seperti itu? Itu manusia-manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Jalla Jalaluhu. Waraknya, iya, tapi daripada warak, mengelakkan diri daripada perkara syubhat, daripada perkara haram. Ini kan untuk dicium. Ini adalah untuk dicium, dipalingkan ke tangan, disolatkan ke Jumat dengan doanya bau harum. Masyaallah tabarakallah. Jadi pada waktu harta rampasan daripada Yaman atau daripada mana terkumpul banyak, di antaranya itulah minyak harum dengan bainamurnya, sedap malamnya, mungkin juga dengan nama 1000 bunga, 1001 bunga, sultan, atau juga dengan namanya dengan bahasa sekarang ini ambar, misik, dan juga dengan malaikat subuh. Masyaallah, malaikat subuh ada kan? Nah, malaikat tengah hari lebih harum. Jadi pada saat ketika minyak harum itu diperkenalkan kepada Khalifah tutup lubang hidung. Minyak harum itu dibuka, panjangkan. Ini namanya bainamur. Dan itu sedap banget. Yang itu oat, yang itu ambar, yang itu misik, yang ini khalid, yang ini tanpa lagi namanya. Carilah nama-nama minyak harum nanti dicatat supaya senang ngobrol, senang cakap. Jadi orang jadi heran, kok kenapa hidup ditutup? Supaya jangan sampai saya mencium yang itu adalah hak bersama, haknya rakyat, haknya orang ramai. Kira-kira kalau kecium pun rugi seperti apa dengan pemerintah? Kira-kira merugikan seperti apa dengan negara? Itu yang namanya warak. Masya Allah, tabarakallah. Waktu sudah habis. Oke, minta maaf ya, minta restu, minta maaf ceramahnya seperti ini. Tapi memang kita sudah umur sudah dekat ke 50 kan? 40 Juli 50, dekat ke 50 Juni 50. Karena persiapan plan untuk masa depan. Terakhir, sahabat saya namanya si Usman, sama-sama di Mekah dulu. Jadi Usman ini pada masa di Mekah, pada masa salaman dengan Syekhuna Syekh Al-Lahji, kata Syekh Al-Lahji, kamu ini suka pakaian warna-warni, tidak gemar dengan pakaian dengan warna yang kepilih dengan begini. Sejak omongan Syekh Al-Lahji seperti itu, ke Malaysia pulang kampung, sepanjang hidup beliau tidak pernah pakai baju biru, hijau, kuning, semuanya putih. Saya Usman tadi loh. Pada itu sebelum meninggalnya maghrib. Siang hari itu didatangi sama teman-teman para habib dan juga kawan daripada Yaman. Dia tabarruku Nabi mengambil sanad sebab belum lebih sudah daripada Syekh pada waktu di Mekah. Dan lama juga di Mekah jadi berapa 40 tahun. Cium tangan, belum minta sanad, minta ijazah, minta doa. Apa kata-kata terakhir? Bar Syekh, rasa-rasanya belum puas hati lagi ketemu kita cuma sebentar saja. Nanti bisa nggak lain kesempatan kita ketemu kembali? Kata dong nanti kita ketemu dalam surga. Ngomong gitu baru nih, kamu salaman, ya nggak kepikiran apa-apa, biasa lah kita ngomong begitu. Nanti
berita eksiden dengan kita hangus habis betul seperti yang beliau katakan. Nanti insya Allah kita akan ketemu hari kiamat. Mudah-mudahan di dalam surganya Allah Jalla Jalaluhu. Mudah-mudahan semuanya selamat sejahtera. Mudah-mudahan semuanya anak-anak menjadi anak-anak yang terdidik Rabbani, bukan cuma menyenangkan ibu dan bapak, tapi membuat jadi kebanggaan bagi Rasulullah SAW. Akhlaknya, ibadahnya, zikirnya, semangatnya, duduknya, pakaiannya. Mudah-mudahan semuanya juga panjang umur, murah rezeki, sehat afiat, dan masuk surga bighairi hisab. Dan juga dengan pengelola pembina onar kita di dengan Islamic Center, dan juga dengan semua para hadirin yang hadir, Allah anugerahkan husnul khatimah dengan kalimat la ilaha illallah, menyeberang secepat kilat, summa nunajjil ladzina taqaw, semuanya akan menyeberang, tapi akan selamatkan orang-orang yang bertakwa saja yang bakal akan terselamat daripada api neraka. Ala hadiniya wa lakum ya sholihal fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walhamdulillahi rabbil alamin.